Para fisikawan terdahulu membagi dunia menjadi materi dan pikiran. Setelah itu, materi dan energi. Dua hal ini dianggap terpisah sepenuhnya. Padahal sesungguhnya tidak. Meskipun demikian, dualitas pikiran materi ini membentuk cara pandang ketika itu, bahwa realitas sejatinya telah ditetapkan dan manusia tidak bisa berbuat banyak untuk mengubah segala sesuatu melalui tindakan mereka, apalagi pikiran mereka. Sekarang, mari kita melompat ke pemahaman kita saat ini, bahwa bagian dari medan energi maha besar yang tak terlihat, yang berisi semua kemungkinan realitas dan merespons pikiran dan perasaan kita. Sama seperti para ilmuwan yang saat ini menggali hubungan antara pikiran dan materi. Kita ingin melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Karena itu, kita bertanya pada diri sendiri, dapatkah aku menggunakan pikiran untuk menciptakan realitasku? Jika bisa, apakah ada keahlian yang bisa kita pelajari dan gunakan untuk menjadi siapa yang kita inginkan, serta menciptakan kehidupan yang sesuai keinginan kita? Mari kita menghadapi sebuah fakta. Tak satu pun dari kita sempurna. Entah kita ingin melakukan beberapa perubahan pada fisik, emosional, atau spiritual kita sendiri. Kita semua memiliki keinginan sama. Kita ingin menjalani kehidupan sesuai dengan versi ideal kita dan yang kita yakini bisa terwujud. Ketika kita berdiri di depan cermin dan memandang lemak berlebihan di perut dan pinggang kita tidak hanya melihat bayangan gemuk di permukaan cermin. Kita juga melihat tergantung suasana hati hari itu. Versi yang lebih langsing, yang lebih sesuai dengan keinginan kita, atau versi yang lebih berat, lebih gemuk. Manakah dari citra-citra itu yang nyata? Ketika kita berbaring di atas ranjang di malam hari, merenungkan kembali hari dan usaha kita menjadi pribadi yang lebih toleran dan tidak terlalu reaktif. Kita tidak hanya melihat orang tua yang menghardik anak kita karena tidak mampu melakukan perintah sederhana dengan tenang dan cepat. Kita kemudian membayangkan diri kita seperti sosok santo yang sangat penyabar, atau hantu mengerikan yang menakuti anak. Manakah yang nyata di antara citra-citra tersebut? Jawabannya adalah semua citra tersebut nyata, dan tidak hanya citra-citra ekstrim itu, melainkan spektrum citra tak terhingga mulai dari positif hingga negatif. Bagaimana bisa? Agar kita memahami masalah ini, kita harus meruntuhkan pemahaman kuno tentang sifat dasar realitas dan menggantinya dengan yang baru. Ini terdengar seperti upaya besar dan memang benar dalam beberapa hal. Tetapi saya juga sadar bahwa alasan terbesar kamu terbawa dalam video ini adalah segala upaya masa lalu kamu untuk menciptakan perubahan dalam hidup kamu berupa fisik, emosional, atau spiritual telah gagal memenuhi bayangan ideal tentang diri yang kamu inginkan. Dan kegagalan upaya-upaya tersebut sangat berkaitan dengan keyakinan kamu tentang mengapa hidup kamu inginnya seperti ini, alih-alih seperti yang lain, termasuk kurangnya kemauan, waktu, keberanian, atau imajinasi. Agar bisa berubah, kita harus sampai pada pemahaman baru tentang diri sendiri dan dunia. Sehingga dengan demikian kita bisa merengkuh pengetahuan baru dan memiliki pengalaman-pengalaman baru. Kekurangan-kekurangan kita di masa lalu mengarah pada satu hal. Kita belum berkomitmen pada diri sendiri untuk hidup dengan kebenaran bahwa pikiran-pikiran kita memiliki konsekuensi yang sangat besar sehingga bisa menciptakan realitas kita. Faktanya adalah kita semua diberkati. Kita semua bisa memetik keuntungan dari setiap usaha konstruktif kita. Kita tak perlu tetap terjebak dalam realitas masa sekarang. Kita bisa menciptakan realitas baru kapanpun waktunya. Kita semua memiliki kemampuan itu, baik dalam keadaan susah maupun senang. Pikiran-pikiran kita mampu mempengaruhi kehidupan kita.
Saya yakin kamu pernah mendengar itu sebelumnya. Tetapi saya bertanya-tanya, apakah sebagian besar orang benar-benar meyakini pernyataan tersebut hingga pada level emosi yang mendalam? Jika kita benar-benar menerima pernyataan bahwa pikiran kita mampu menciptakan efek yang nyata dalam kehidupan, tidakkah kita akan berusaha agar tidak memikirkan sesuatu yang tak ingin kita alami? Dan tidakkah kita akan memfokuskan perhatian pada hal yang kita inginkan daripada terus-menerus terobsesi pada masalah-masalah kita?